terjadi akibat panel listrik terbakar di ruang farmasi Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan pasien yang tengah menjalani perawatan berhamburan keluar menggunakan kursi roda dan tempat tidur. Puluhan pasien yang tengah dirawat panik saat dievakuasi akibat adanya kebakaran di gedung rawat jalan Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Para pasien dibawa keluar gedung menggunakan kursi roda dan tempat tidur. Sementara asap pekat masih nampak menyelimuti di beberapa lantai. Petugas damkar yang tiba berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak butuh waktu lama, titik api bisa dipadamkan. Namun, sisa-sisa asap masih menyelimuti. Diduga api berasal dari panel listrik di ruang farmasi rumah sakit. Total ada 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sementara itu, petugas melakukan pemeriksaan di lantai 3 rumah sakit, tepatnya di ruang pengambilan nomor antrian, farmasi yang menjadi titik awal api. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban. Seluruh pasien juga sudah dievakuasi keluar ruangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi Rumah Sakit Hermina pasca kebakaran dini hari tadi, kita sudah terhubung dengan reporter Ismalia. Ya Ismalia, apakah seluruh pasien saat ini sudah dikembalikan ke ruang perawatan masing-masing? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah pasien sudah kembali ke ruangannya masing-masing, ini memang sudah berhasil kembali ke ruangannya masing-masing tadi sekitar pukul 9 atau 10 siang tadi. Ya, memang Camar dan juga pemirsa, sebagai informasi, Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur ini mengalami kebakaran pada pukul 4:45 pagi tadi, yang dimana kebakaran tersebut berawal dari ruang farmasi yang berada di lantai 3. Dan tadi juga baru saja dilakukan konferensi pers dari Rumah Sakit Hermina ini mengatakan bahwa memang kejadian tersebut sangat cepat, namun api tidak terlalu besar begitu Camar, sehingga mudah untuk dipadamkan. Namun memang yang menjadi kesulitan adalah asap tebal yang begitu mengepul. Tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu pemadam kebakaran sebelum atau setelah selesai melakukan pemadaman. Ini memang yang menjadi kesulitan adalah yang terbakar di ruang farmasi, sehingga banyak bahan-bahan kimia yang harus dipastikan tidak adanya api lagi yang nantinya memicu kebakaran lain atau merambat ke ruangan lain. Dan tadi api berhasil dipadamkan atau seluruh proses pemadaman ini berhasil dipadamkan atau dilangsungkan pada pukul 7.30, yang dimana ini selama 2,5 jam lamanya pemadam kebakaran melangsungkan pemadaman tersebut. Dan juga untuk pasien saat ini memang sudah kembali ke ruangannya masing-masing dan tidak ada korban jiwa pada kejadian kebakaran di Rumah Sakit Hermina. Dan juga kami bisa menceritakan sedikit Camar untuk kondisi tadi pagi. Memang jalanan di depan Rumah Sakit Hermina ini memang juga terjadi penumpukan kendaraan karena memang juga ada penyempitan kendaraan. Kembali ke Anda Camar. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ismalia Maidasari langsung dari Rumah Sakit Hermina. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, geram istrinya yang tengah sakit parah tidak kunjung ditangani serius hingga meninggal dunia. Seorang pria mengamuk di RSUD Cibabat, Cimahi, Jawa Barat. Ia menuding pihak rumah sakit lalai menangani istrinya. Sejumlah petugas berusaha melakukan pertolongan pada pasien wanita Ulfa Yulia di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Naas, nyawanya tak tertolong usai menjalani perawatan 2 hari. Sang suami pasien pun mengamuk serta menuding lambannya penanganan tim medis. Ia juga menuding ada kelalaian dari RSUD yang awalnya mendiagnosis istrinya mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Namun pihak RSUD menyatakan sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu muda lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Diduga ia mendapat obat bius kadaluarsa sehingga merasakan sakit luar biasa saat dioperasi. Ratih Renada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya.
Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan lalu. Operasi kelahiran anak keempatnya dilakukan di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan, Ratih histeris merasakan sakit luar biasa. Dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak, taunya mendidung. Akhirnya dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsa nih. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih makin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun akibat penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf konsul ke bagian paru-paru, dari paru-paru terus kembali sama saraf, ada MRI, keluar hasil. Ternyata banyak TBC di tulang belakang. Selain mengalami kelumpuhan, Ratih kini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi lantaran ia tidak bisa lagi bekerja dan ditinggalkan suaminya. Untuk menghidupi keempat anaknya, Ratih terpaksa bergantung kepada orang tua yang bekerja sebagai ojek pangkalan. Pemkot Bekasi menyatakan akan menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan malpraktik ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tragis, seorang balita terjatuh dari bus saat melintas di ruas tol Jor Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kamera dashcam sebuah mobil merekam detik-detik jatuhnya seorang balita dari dalam sebuah bus di ruas tol Jor, kilometer 12 Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Terlihat balita terjatuh dari bus di lajur paling kanan yang kemudian diselamatkan oleh pengendara mobil lain. Kondisi balita selamat namun alami luka-luka dan telah dikembalikan kepada keluarga. Saat ini penyidik di Telantas Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya balita tersebut dari dalam bus. Dari Jakarta, Den Helmi Saingbati melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Cemburu pasangan sejenisnya bersama pria lain. Seorang pesinetron mengancam menyebarkan video syur jika tak mengirimkan sejumlah uang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi pos ronda untuk mencari MR, pesinetron sekaligus pemain film layar lebar, usai dilaporkan atas tuduhan pemerasan di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelaku diringkus saat bersembunyi di sebuah mobil rongsok tak jauh dari pos ronda. Pelaku dilaporkan IMT yang merupakan kekasih pasangan sejenis karena sempat mengancam menyebarkan video syur jika tidak segera mengirimkan uang hingga 20 juta rupiah. Hasil pemeriksaan, motif MR lantaran cemburu melihat korban bercumbu dengan pria lain di depan matanya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selebgram asal Indonesia AP ditahan otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024 lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri, ia ditangkap atas tuduhan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan bertemu kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Penahanan ini pertama kali disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni lalu. Abraham menyebut WNI berusia 33 tahun berprofesi sebagai konten kreator dan dituduh terlibat pendanaan kelompok pemberontak Myanmar. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar
anak muda Pak, umurnya seumuran saya 33. Sementara Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha mengatakan jika AP sudah divonis 7 tahun penjara dan sudah menjalani masa hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitas belum diungkap resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Hingga kini, Kemenlu dan KBRI Yangon terus memonitor kondisi AP selama menjalani masa hukuman. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jeddah, Arab Saudi, Selasa malam waktu setempat. Prabowo tiba dan disambut upacara kehormatan. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut upacara kehormatan dan sejumlah delegasi Kerajaan Arab Saudi. Kunjungan merupakan pertama kali dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Tiba di hotel, Prabowo disambut puluhan pelajar menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Selama di Jeddah, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud. Pertemuan ini demi memperkuat kerjasama kedua negara di sejumlah bidang strategis serta membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2025. Informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan orang tua siswa menyerbu pendaftaran 33 SMP swasta gratis yang baru dibuka di Depok, Jawa Barat. SMP swasta gratis menjadi pilihan bagi orang tua siswa yang anaknya tak tertampung di sekolah negeri dan terkendala biaya untuk masuk sekolah swasta umum. Ratusan orang tua siswa menyerbu pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis tingkat SMP di Kota Depok, Jawa Barat. Tak seperti mendaftar sekolah umum yang biasanya dilakukan di sekolah tujuan, pendaftaran sekolah swasta gratis ini dipusatkan di Balai Kota Depok. Syarat pendaftaran membawa surat keterangan lulus SD, kartu keluarga atau surat domisili Kota Depok. Program sekolah swasta gratis disambut antusias warga lantaran bisa meringankan beban biaya ketimbang harus menyekolahkan anaknya di swasta umum. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak diterima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kan rezeki anak saya. Tahun ini, Pemkot Depok membuka 33 SMP swasta gratis dengan daya tampung 2.500 siswa. Sementara untuk 11 MTS swasta gratis bisa menampung 640 siswa. Peserta didik diprioritaskan bagi siswa yang tidak diterima di SMP negeri. Dalam program ini, Pemkot Depok menganggarkan biaya per siswa sebesar Rp250.000 per bulan untuk SPP dan Rp3 juta untuk uang masuk sekolah. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Pendaftaran SMP swasta gratis dimulai kemarin hingga 5 Juli mendatang. Di hari pertama pendaftaran sudah ada sekitar 600 orang tua siswa mendaftarkan anaknya. Wali Kota Depok menyatakan program rintisan sekolah swasta gratis sekaligus sebagai jawaban atas putusan MK yang memerintahkan pemerintah memfasilitasi sekolah swasta gratis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua pendaftaran sekolah swasta gratis, Balai Kota Depok masih diserbu ratusan orang tua siswa. Sudah bergabung bersama kami Iyung Rizky dari Depok, Jawa Barat. Iyung, apa saja kriteria siswa yang boleh mendaftar di sekolah swasta gratis ini? Baik, Camar dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung di Balai Pemkot Depok. Memang untuk persyaratan untuk mendaftar di sekolah gratis ini tidak ada batasan. Baik masyarakat yang tidak mampu ataupun mampu bisa diperbolehkan untuk Jawa Barat. Untuk saat ini dari sekolah sudah
17 sekolah lagi. Jadi ada 50 sekolah yang gratis dan untuk sekitar 3.000 siswa didik. Di sebelah saya sudah ada Bu Karlina. Ibu, anaknya daftar di sekolah mana? Di KPB, Karya Putra Bangsa. Udah lihat sekolahnya seperti apa sih? Udah, fasilitasnya sama kayak fasilitas sekolah yang lain, nggak bedakan meskipun gratis. Jadi saya juga berterima kasih ya ada program kayak gini bagi yang mau daftar. Masih ada kuota, terus nggak dibeda-bedakan. Memang tadi saya udah ke sana gitu. Sempat daftar di sekolah negeri sebelumnya, Bu? Sebelumnya udah, cuman ada beberapa faktor yang ada yang kurang, maksudnya ada berkas yang nggak lengkap. Jadi ya udah saya jadi pilih daftar di sekolah KPB. Sudah diterima, Bu? Alhamdulillah sudah, pendaftarannya mudah, terus pendaftarannya juga cepat. Nggak ada kendala, Bu? Nggak, alhamdulillah nggak ada. Terima kasih, Bu Karlina. Ya, pemirsa, memang Pemkot Depok sendiri sudah menganggarkan sekitar 3 juta per tahun per siswa untuk program rintisan sekolah swasta gratis ini. Gitu, Camat. Baik, SMP swasta Depok, Jawa Barat sudah ramai. Terima kasih atas laporannya Iyung Rizky. Selamat bertugas kembali. Kenaikan tarif ojek online hingga 15% menuai pro dan kontra saat rapat kerja antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi 5 DPR. Adrian Napitupulu menilai adanya biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Wacana kenaikan tarif ojek online kembali mencuat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Kenaikan nantinya bervariasi antara 8 hingga 15%, tergantung pada zona operasional. Saat rapat kerja dengan pihak Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Adrian Napitupulu menilai biaya yang dikenakan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau buat konsumennya mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting. Potongannya, sebabnya potongan itu yang pengaruh banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif. Pemirsa, KPK terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara dan menegaskan tidak tahu-menahu mekanisme kuota haji sebelum kepemimpinannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK sempat memanggil pendakwa Khalid Basalamah sebagai saksi ahli terkait pengelolaan travel umroh dan haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Menanggapi dugaan korupsi kuota haji ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan dirinya tidak mengetahui alokasi dana maupun mekanisme kuota haji pada 2024 karena ia belum menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, 4 laporan sudah masuk ke KPK
terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas untuk diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Maluku Tenggara. Speedboat yang ditumpangi mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas hebing, dong supucat. Sudingin, lapar, belum makan. 2 mahasiswa peserta KKN meninggal dunia dalam kecelakaan laut di perairan Debut, Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Peristiwa bermula saat mahasiswa menjalani kegiatan revitalisasi terumbu karang. 7 mahasiswa dan 5 warga lokal mengambil sampel ke laut dengan perahu motor pada pukul 11 siang. Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kedua korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 mahasiswa lain selamat. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, menolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji. Umuh Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umuh Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 3 bangunan 2 lantai semi permanen hangus dilalap api di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Padang, Sumatera Barat, kesal tak diberi uang untuk beli narkoba. Seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api melalap 3 bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari konsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Api bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara di Padang, Sumatera Barat, api melalap bangunan semi permanen hingga warga dan petugas berjibaku memadamkannya. 4 mobil damkar dikerahkan dan 1 jam kemudian api bisa dijinakan. Hasil pemeriksaan kebakaran akibat ulah seorang pria pemilik rumah yang kesal karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah plat besi di halte bus Transjakarta hilang dicuri di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak hanya halte, plat besi di jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte juga hilang. Inilah kondisi JPO dan halte bus Transjakarta BNN lama yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi. Kondisi serupa juga terjadi pada bagian jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Beberapa bagian JPO berlubang lantaran plat besi yang menjadi pijakan dicuri. Pencurian plat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus Transjakarta dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu.
Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar. Sementara itu ada halte pengganti yang berada tepat di depan kantor BNN. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku penipuan di toko emas diamuk warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Modus pelaku dengan menukar emas palsu dengan emas asli. Dua pria ini diamuk warga di toko emas di Pasar Wadung Asri, Waru, Sidoarjo karena ketahuan melakukan penipuan. Kedua pelaku dikeroyok warga karena ketahuan melakukan penipuan oleh penjaga toko. Polisi yang datang segera mengamankan 2 pelaku penipuan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Peristiwa ini bermula saat salah satu penjaga toko emas didatangi kedua pelaku dan berpura-pura untuk membeli emas. Setelah meminta cincin emas seberat 3,5 gram, pelaku warga Surabaya ini kemudian berpura-pura mencobanya ke jari. Sebelum dikembalikan ke penjaga toko, emas telah ditukar pelaku dengan emas palsu. Penjaga toko yang curiga dengan emas yang diberikan langsung berteriak minta tolong pada warga yang berada di sekitarnya. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama dengan anggotanya Arizon Megajaya dan juga Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait dengan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kita ke informasi selanjutnya, skuad Garuda Pertiwi siap tempur dan sudah mengantongi kekuatan sekaligus kelemahan calon Pakistan dalam laga grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews seputar iNews siang hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Henda pamit undur diri dan sesaat lagi pemirsa saksikan program kami selanjutnya. Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka dalam laga grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dengan melawan Pakistan pada Rabu malam. Pelatih Garuda Pertiwi Satoru Mochizuki menyatakan skuadnya sudah siap tempur dan mengantongi kekuatan sekaligus kelemahan calon lawan. Meski yakin Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan, pelatih asal Jepang itu menegaskan bahwa Pakistan memiliki keunggulan dalam serangan balik cepat yang bisa mengancam pertahanan Garuda Pertiwi. Kemenangan atas Pakistan akan menjadi modal berharga bagi timnas wanita dalam upaya mereka lolos ke Piala Asia 2026. Mochizuki pun berharap para pemainnya dapat memberikan yang terbaik sambil meminta dukungan kepada para pendukung Garuda Pertiwi.